Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Psikis Lo Kena. Apa kabar nih Sobat Psikis semuanya? Ketemu lagi dengan saya Uci di channel Psikis Lo Kena. Nah Sobat Psikis, kali ini kita ada di segmen Cermiso atau cerita mistis Solo, dimana saya sendiri yang akan membawakan cerita mistis yang dialami baik oleh saya sendiri ataupun saya menyadur cerita mistisnya dari cerita-cerita yang ada di sosial media, baik itu Twitter atau buku. Pokoknya Cermiso itu saya yang nyeritain langsung ya Sobat Psikis, beda dengan Nara Misteri. Kalau Nara Misteri itu narasumbernya langsung yang menceritakan pengalaman mistis mereka di channel Psikis Lo Kena, baik itu mereka datang ke studio kita ataupun mereka kirim ceritanya via voice note. Nah gitu ya Sobat Psikis. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, nih langsung aja aku kasih bocoran ya. Jadi saya tuh mau cerita tentang pengalaman saya ketika saya awal-awal pindah ke Cirebon. Nah kalau Sobat Psikis ngikutin cerita saya yang sebelumnya, itu ada cerita yang 2 tahun tinggal di kontrakan berhantu. Itu kan di kota Bandung. Nah terus saya pindah lagi ke rumah yang masih di kota Bandung juga, dan di situ juga ada cerita mistis, ada videonya yang judulnya Diteror Hantu Wanita Semalaman. Nah itu rumah yang kedua saya di Bandung. Setelah itu saya pindah ke Cirebon Sobat Psikis. Nah di Cirebon awal-awal pindah di rumah ini saya mengalami kejadian mistis yang bukan saya sendiri yang mendengar ataupun yang menyaksikannya. Nah Sobat Psikis penasaran nggak? Kalau penasaran jangan lupa di subscribe dulu ya channel Psikis Lo Kena. Terus tolong di like video ini, dan juga Sobat Psikis nanti komen ya, apa sih yang Sobat Psikis pendapat Sobat Psikis tentang video ini, dan juga apa yang mau Sobat Psikis bagi kepada kita, baik misalnya usul atau saran atau apapun, boleh di kolom komentar. Terus yang terakhir jangan lupa untuk dinyalakan lonceng notifikasinya. Oke, pembukaannya udah kelamaan nih, langsung aja yuk kita siap-siap ngedengerin cerita dari saya. Sobat Psikis harus siap-siap Psikis Lo Kena. Oke Sobat Psikis, jadi kejadian ini dialamin sama saya sendiri itu di tahun 2017 akhir, dimana tahun 2017 akhir itu saya baru-baru pindah ke Cirebon. Nah posisinya karena di Bandung itu masih ada pekerjaan suami yang belum selesai, jadi suamiku tuh masih sering bolak-balik Cirebon Bandung gitu kan. Nah di rumah saya ini sebenarnya rumahnya rumah komplek biasa, rumahnya nggak terlalu besar lah, rumah ukuran komplek gitu standar, dimana ada ruang tamu yang saya fungsikan sebagai ruang TV, terus ada 2 kamar tidur. Tapi kalau rumah saya ini kamar tidur yang satunya tuh nggak difungsikan, jadi dijebol aja gitu pintunya buat nyimpen barang gitu kan. Nah waktu itu lagi musim banget acaranya Roy Kiyoshi, yang apa ya namanya, acaranya Roy Kiyoshi yang dia tuh misteri-misteri gitu. Sebentar coba ya saya google dulu nih ya, acara Roy Kiyoshi yang waktu itu tuh mainnya tuh tengah malam, apa ya namanya ya, Karma kan namanya kalau nggak salah. Nah ya bener, acara Karma akhir tahun 2017 hingga 2000, bener nih. Jadi si acara Karma itu lagi boomingnya, pokoknya seru banget deh, karena nih kita nih penggemar horor ya kan. Jadi emang waktu itu sering-seringnya nonton Karmanya Roy Kiyoshi. Udah gitu, nah waktu itu suamiku lagi ke Bandung Sobat Psikis. Nah saya tuh di rumah cuma berdua sama anak saya, karena waktu itu anak saya baru 1 ya, baru yang besar doang gitu kan. Waktu itu tuh berarti usia 4 tahun. Nah
di seberang rumahku itu ada kos-kosan punyanya developer komplek. Nah itu tuh saya punya karyawan, karena saya kan ada bisnis kuliner. Nah karyawan saya tuh ngekos di situ, pas banget depan rumah saya. Nah posisinya rumah saya di Cirebon itu rumahnya tuh di ujung, bener-bener di pojok di ujung, dan berbatasan sama sebelah kirinya itu adalah kebun kosong yang banyak ditumbuhi pohon-pohon jati. Kalau di seberang kita kan kosan, nah di belakang kosan itu ada sungai besar dan juga ada pohon-pohon bambu sobat psikis. Jadi sebenarnya kalau siang itu masih adem gitu, karena kita tuh masih berbatasan sama lingkungan yang hijau gitu ya, masih banyak pohon, jadi masih agak-agak ada angin sejuk lah, nggak kayak di daerah Cirebon lainnya. Tapi kalau malam itu lumayan spooky gitu, karena kalau kita keluar rumah nih nengok ke atas itu langsung kebun bambu gitu, terus nengok ke kiri itu langsung kebun jati. Pokoknya serem deh kalau sobat psikis nggak biasa gitu kan. Nah waktu itu posisinya tuh kayaknya itu tuh mulainya tuh jam berapa sampai agak tengah malam gitu. Nah si karyawanku Patahuku itu sering dipanggilnya Om Dodoy, Om Doyski, karena dia emang udah biasa kan, udah kayak saudara gitu kan. Om nonton Karma yuk, nonton Karma gitu. Ayo nonton Karma. Akhirnya kita nonton Karma tuh di rumahku kan. Itu nggak kerasa waktu tiba-tiba udah jam 11 sampai setengah 12. Nah karena dia tuh harus jualan pagi, jadi dia tuh nggak kuat ini gitu loh, nggak kuat begadang. Nah akhirnya jam setengah 12 apa ya, dia tuh bilang gini, teh sayang abi tunduh cenah gitu kan, pakai bahasa Sunda ya. Teh abi tunduh, abi sarenya cenah gitu. Teh saya ngantuk, saya tidur ya gitu. Terus saya bilang ya sok om, saya masih mau nonton, kata saya kayak gitu. Nah anakku udah tidur tuh di kamar. Keluarlah dia, jegrek, buka pintu, terus tutup pintu lagi, terus masuk ke kosan dia. Nggak berselang lama, itu sekitaran jam berapa ya? Berapa menit? Nggak ada 1 menit. Itu tiba-tiba kamar saya tiba-tiba rumah saya tuh pintunya diketok gini nih 3 kali, bener-bener tok kayak gitu. Ya om, saya kan kayak gitu kan, saya kirain kan si Om Doyski gitu kan. Ya om, kok nggak nyaut kata saya kan. Om gitu, diem aja nggak ada suara. Udah mulai gak enak perasaan dong, kok dipanggil-panggil gak nyaut gitu. Apa om? Kataku kan. Om apa gitu? Gak nyaut. Akhirnya saya ngambil handphone sobat psikis. Saya telepon kan. Tut gak diangkat-angkat tuh. Nah akhirnya diangkat. Halo om, apa teh? Kayak gitu. Tadi ngetok rumahku gitu. Enggak, kata dia. Yang bener om, beneran gak ngetok teh, emang kenapa gitu cenah. Coba om keluar, kataku. Liatin di depan rumahku ada siapa, kataku gitu kan. Akhirnya Om Dodoy keluarlah dari kosan, nyamperin ke rumahku. Terus dia bilang, teh gak ada siapa-siapa di rumah teteh, kayak gitu. Astagfirullahaladzim, yang bener om, tadi diketok kencang banget gitu. Yaudah Om Doyok tunggu di luar, kataku. Aku mau keluar. Akhirnya saya keluar tuh sobat psikis. Jadi saya dan Om Doyok itu ketemu di jalan depan rumah. Jadi ini kosan, ini rumahku. Nah kita ketemu nih di tengah-tengah di situ kan. Om, tadi sumpah deh pas Om Doyok keluar rumah itu ada yang ngetok-ngetok. Saya bilang 3 kali. Saya nggak ngetok teh, sumpah beneran gitu. Iya tapi jelas banget, kata saya kayak gitu kan. Kayak gini suaranya nih. Kalau tikus nggak mungkin kayak gitu kan, pasti nggak beraturan nadanya, terus nggak bakalan sekenceng gitu tuh, kayak bener-bener pintu diketok sobat psikis. Jadi saya susah positive thinking gitu kan, karena apa orang jahil atau apa, tapi kan dilihat ke depan rumahku Om Dodoy nggak ada apa-apa gitu.
Nah, lagi kita diskusi, asik ngobrol di depan itu, ya kan, lagi tegang-tegangnya nih mikirin siapa yang ngetok pintu. Tiba-tiba dari atas, itu kan pohon jati tinggi-tinggi, terus pohon bambu juga tinggi. Ada yang ketawa dong sambil terbang. Kayak gitu. Kita langsung, astagfirullahaladzim, om gitu. Dengar kan om? Dengar teh, kayak gitu. Langsung takut, langsung lari masuk ke kamar, masuk ke rumah. Terus aku bilang, om Doyok pokoknya nginep di rumahku, kayak gitu. Om pokoknya tidur di dia, sehari di dia gitu, orang sieun gitu kan. Om Doyok tidur di ruang tamu, kata saya kayak gitu. Kata om Doyok, bukan, itu bukan apa-apa, itu mah burung gitu. Kayak saya tahu dia nggak mau nginep di sini karena nggak enak mungkin ya gitu, nggak ada suami saya. Bukan, itu mah burung, kayak gitu. Udah teh nggak apa-apa, sok tidur aja, tidur, saya juga ini kok gitu. Kalau ada apa-apa mah tinggal panggil aja, soalnya saya ngantuk, kata dia gitu. Ya om Dodoy mah saya takut nih, kata saya kayak gitu. Udah nggak apa-apa, aman. Akhirnya dia tidur lah, dan saya masuk rumah masih dengan perasaan yang bener-bener takut banget kan. Nggak lama si om Doyoknya bilang, teh udahlah saya nginep situ aja gitu. Nggak tahu sih, kayaknya mah di belakang tempat tidur dia itu, di kosannya dia kayaknya ada sesuatu gitu kan, makanya dia memutuskan nginep di rumah. Nah malam itu kita nggak ngeliat apa-apa karena ya alhamdulillah ya, cuman dikasih suara juga udah gemeteran gitu kan, apalagi ngeliat wujudnya, nauzubillah min dzalik ya sobat psikis. Nah itu pengalaman pertama saya di rumah di sini di Cirebon. Rumahnya mah nggak serem, tapi memang karena lingkungannya kebon gitu kan, sungai, jadi memang ya terpaksa ada image serem gitu kan di lingkungan sini. Nah ternyata besokannya itu kita kumpul tuh. Nah terus saya ceritakan pengalaman tadi malam saya gini ke tetangga kan. Ternyata tetangga saya juga yang memang dia tuh sering banget update status gini, aduh si cantik jam segini udah keliaran, udah ketawa-ketawa, itu berarti dia lagi lihat kuntilanak guys. Itu dia sering banget update status kayak gitu. Nah ternyata dia juga pas malamnya saya ngalamin seperti itu, dia pun ngedenger suara cewek cekikikan katanya malam itu. Jadi mungkin si Mbak Miss K-nya itu lagi keliling gitu kan pas malam itu. Nah cerita yang kedua dari rumahku yang di Cirebon ini, jadi rumahku tuh kan di pojok nih, otomatis ada kafling pojok kan, ada kayak lebihan tanah gitu. Nah pas ada rezeki kita bikin bangunan di atas tanah lebih itu. Tadi kan saya bilang kan kalau kamar yang kedua itu tidak saya fungsikan yang bawaan rumah ini, tapi saya jadiin tempat nyimpen barang. Nah akhirnya si kamar itu menjadi akses kita untuk masuk ke bangunan baru yang rumahku yang tanah lebihan itu. Nah dari tanah lebihan itu saya bisa bangun musola kecil, terus 2 kamar tidur yang besar-besar. Nah awal-awal beres tuh bangunannya, tapi belum finishing ya sobat psikis, masih kayak masih semen gitu. Nah saya tuh tiduran tuh di kamar belakang sama adik-adik saya, ada 2 orang. Saya tiduran di kamar belakang karena di kamar belakang itu jendelanya berbatasan langsung dengan kebun jati. Nah kebun jati itu kalau siang anginnya sepoi-sepoi gitu kan, bikin ngantuk. Kita tiduran yuk di kamar belakang yuk, namanya baru bangun ya kan, maksudnya baru ngebangun rumah tuh excited gitu kan, bangunan baru nih enak, rumah gue tambah gede gitu kan. Akhirnya kita di belakang, adekku ada yang lagi main komputer, ada yang main HP gitu. Nah saya tuh gelelengan di atas karpet. Gak lama saya ketiduran nih sobat psikis. Nah pas saya ketiduran, tiba-tiba saya tuh ketindihan gitu, kayak rep-repan, bener-bener gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa bangun, gak bisa bilang istighfar, astagfirullahaladzim aja gak bisa gitu kan. Padahal adekku nih ada di depan banget, pengen kayak manggil gitu kan, tolong Zal gitu kan, namanya Zalfa kan,
Ade Zalwa, pengen gitu tuh susah banget. Itu ada kali sampai capek banget beberapa menit gitu kan kayak gitu. Nah akhirnya pas lagi di dalam rep-rep itu, tiba-tiba itu si jendela kan ada penyangganya gitu ya Sobat Psikis, untuk dia tetap kebuka kan ada besi yang menahannya gitu ya. Tiba-tiba itu jendela dibanting dong, jeder. Itu kalau logikanya itu jendela harusnya pecah sih kacanya, tapi itu nggak pecah dan saya langsung astagfirullahaladzim, langsung bisa sadar tuh dari rep-repan. Nah sekaligus si adikku yang 2 itu juga kaget. So aku bilang, dek tadi jendelanya dibanting kan? Iya teh gitu, coba lihat pecah nggak gitu kan. Adikku tuh AA dan Dede gitu, pecah nggak? Enggak teh, nggak pecah, tapi kenceng banget Sobat Psikis itu. Dan aneh banget siapa yang nutup dengan sekenceng itu, nggak tahu juga sih. Parah banget, kayak ceder gitu sampai saya tersadar dari rep-repan saya tuh. Akhirnya kita tengok-tengok ke bawah, nggak ada batu, nggak ada apa gitu. Udah dari situ kita langsung udah yuk pindah yuk karena mungkin saya mikirnya belum di ngajiin kali ini bangunan gitu ya. Udah deh kita keluar yuk. Akhirnya keluar dari kamar itu. Nah kembali flashback saat pembangunan tanah lebihan di rumah saya itu, suami saya kan orangnya nih seneng banget kalau ngelihat tukang pada lagi ngebangun, ditongkrongin gitu sama dia. Kalau mereka lembur tuh suamiku tuh ngawasin gitu sampai malam. Nah flashback waktu itu si tukang rumahku itu kan udah langganan ya dari Bandung bawa ke Cirebon, namanya si Kang Iman. Nah waktu itu si Kang Iman lagi lembur. Terus nggak tahu kenapa malam itu tiba-tiba berhenti tuh lemburnya. Suamiku juga udah nggak beres kayak gitu. Ada apa sih kataku? Udah nanti aja besok ceritanya. Nah ternyata kebesokan harinya mereka cerita kalau tadi malam mereka tuh kayak dikerjain gitu loh Sobat Psikis. Jadi mereka tuh udah ngukur baja ringan, udah diukur, udah digergaji, udah dipotong dengan ukuran yang pas gitu, pokoknya udah bener lah. Pas dipasangin nggak ngepas lagi, entah itu kepanjangan entah kependekan. Oke diukur lagi kan, pas dipasangin masih kayak gitu, masih nggak ngepas, ada aja gitu lebihnya, ada kurangnya. Jadi kayak bener-bener dikerjain gitu. Terus potong kayu atau apa, pas dipasangin manjangin, gak ngepas gitu. Nah terus kata suamiku, itu di tempat itu yang lagi ngebangun itu katanya ada cewek dong duduk-duduk di atas ini tuh namanya, kayak bakal plafon gitu loh, rangka plafon gitu yang baja ringan gitu, lagi duduk-duduk sambil uncang-uncang kaki sambil ketawa-ketawa. Merinding. Iya kayak gitu katanya. Nah diduga sih katanya si cowok-cowok itu kan si Om Dodo ikut bantuin juga. Nah si Om Dodo, si Kang Iman tuh katanya dikerjain juga sama si neneng itu gitu kan. Dan katanya kalau dia lagi iseng itu tuh bisa si hawa tuh bener-bener panas banget di sana, kayak di oven, sampai mereka tuh pada gemerojos. Emang Cirebon panas, tapi itu tuh katanya panasnya tuh nggak wajar gitu. Nah jadi pada saat proses pembangunannya aja ada beberapa hal mistis gitu yang dialamin sama tukangnya gitu kan. Ya terus itu aku ngalamin di kamar itu juga, yaitu ada rep-repan gitu. Terus nah ini yang paling epic nih. Jadi kan saya tuh waktu tahun 2019 tuh hamil si Dede nih yang anak yang kedua. Waktu itu hamil besar 9 bulan, saya inget banget. Saya lagi tiduran di kamar habis sholat subuh. Anakku juga udah bangun tuh yang gede, lagi nonton Nusarara di YouTube. Ingat aja tuh di TV ya kan. Terus saya tuh subuh itu kan lampu kamar mas selalu dimatiin ya. Terus saya lagi gelelengan habis sholat subuh gitu, anak saya di sebelah. Nah saya tuh ketiduran, tapi perasaan mah ketiduran tuh yang cuma yang les gitu, nggak yang udah lama banget, nggak, baru rep banget gitu.
tiba-tiba saya rep-repan sobat psikis. Nah, rep-repan ketindihan gitu kan. Kok ketindihan tuh mata tuh rasanya merem-melek gitu kan. Jadi kayak kayak ngeliat tuh gitu. Ngeliat tuh kayak ada getaran gitu di penglihatanku tuh. Nah, di saat lagi kayak gitu, tiba-tiba di kamarku kan ada jendela tuh yang menghubungkan ke kebun jati itu. Keluarlah sosok Miss K ya, kuntilanak gitu. Itu aduh merinding Terlalu. Astagfirullahaladzim. Jadi keluar kuntilanak gitu dari jendela itu. Jalan, ini rambutnya gimbal gede 2 di sini nih, rambutnya di sini 2. Di kayak berurai gitu ke sini ke samping. Jalan ngelewatin saya terus nembus ke tembok sobat psikis, ke tembok yang ke arah musola. Dan itu saya astagfirullahaladzim, itu beneran, itu jelas banget, cuman mukanya nggak kelihatan karena dia kan gitu ya, rambutnya tuh kayak rambut yang diuel gitu, 2 gini kanan kiri gitu. Lewat aja ke depan saya tuh dengan santainya gitu, langsung belok, langsung mengunggungin saya dan tembus ke tembok musola. Merinding sumpah. Dan itu langsung pas saya sadar, astagfirullahaladzim, gaf gitu ke anakku kan. Apa? Anakku kan masih kecil. Enggak. Tadi Manda tidur ya? Iya, tadi Manda tidur gitu, ketiduran. Dan dari situ langsung, mana lagi hamil gede gitu kan. Dilihatin yang kayak gitu tuh saya sempat update status nih, kalau ada yang nonton. Waktu itu saya sempat update status tahun 2019 bulan-bulan November atau enggak bulan Oktober tuh update status. Wow, ada penampakan kuntilanak. Ini rambutnya menjuntai kanan dan kiri, jadi kayak dibelah 2 gitu, rambutnya dibelah 2 set kesini, panjang banget, pakai baju putih dan agak-agak kayak transparan tapi enggak gitu, ya karena lagi di bawah sadar juga ya, karena lagi rep-repan juga. Nah itu sobat psikis, jadi terakhirnya tuh menampakkan diri, dan saya nggak tahu apakah yang mengganggu itu tetap si perempuan itu atau beda-beda gitu kan, karena ya sejauh ini sih alhamdulillah cerita-ceritanya tuh nggak ada yang aneh-aneh di rumah gitu kan. Padahal belakang rumah saya ini rumah kosong udah banyak ilalangnya, belum pernah ditempatin sama sekali sama pemiliknya. Terus sebelahnya sini kebun jati, depannya kebun bambu. Tapi alhamdulillah kalau menurut saya mah pengalaman kayak gitu mah nggak terlalu serem banget kan, untuk ukuran udah ditempatin hampir 5 tahun mah gitu kan. Ya itu sobat sih pengalamannya di rumah saya yang ini. Lumayan sih kalau ngalamin sendiri mah, ya sport jantung juga ya kan. Dan saya belum nanya sih sama yang pernah nginep-nginep di sini gitu ada apa, tapi sejauh ini sih nggak ada cerita aneh-aneh sih. Nggak tahu deh kalau suamiku nggak pernah mau cerita sih orangnya gitu ya. Ya oke lah sobat psikis, pokoknya itu deh cerita pengalaman dari rumahku di Cirebon di tahun 2017 sampai terakhir tuh 2019 saya mengalami kejadian mistis. Nah sampai sekarang tuh alhamdulillah jangan sampai ya, belum pernah lagi. Dan sejak saya punya channel Psikis Lo Kena alhamdulillah saya tuh udah merasa gitu ya, saya jadi gak terlalu penakut. Terima kasih nih buat para naramister yang udah berbagi cerita yang jauh lebih serem dari saya. Jadi saya membuat saya tuh kayak gitu doang gitu. Alhamdulillah keren banget kan. Ya baiklah sobat psikis, itu dia tadi cerita dari saya, cermiso dari saya tentang rumah saya di Cirebon yang masih saya tempatin loh sampai sekarang. Jadi ya lumayan butuh nyali juga sih untuk menceritakannya, karena katanya kalau kita nyeritain yang seperti itu keundang ya kan mereka para jin gitu kan. Tapi ya bismillah ya, tawakal sama Allah, minta perlindungan sama Allah, semoga nggak ada apa-apa.
Terus Sobat Psikis, kalau ngerasa ceritaku ini menarik, gitu, serem, jangan lupa untuk di like, terus di komen dan di share ya ke teman-teman Sobat Psikis semua, dan didengerin bareng-bareng tuh malam-malam, matiin lampu, pakai headset atau pakai speaker. Oke Sobat Psikis, dukung terus channel Psikis Lo Kena dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai sini dulu ya cerita dariku. Ambil hikmah baiknya dan yang buruknya di skip aja ya kan. Yang penting jangan videonya yang di skip Sobat Psikis. Oke, makasih. Saya undur pamit. Jangan lupa untuk di follow Instagramnya Psikis Lo Kena dan juga fanspage Facebooknya Psikis Lo Kena yang alamatnya ada di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap Psikis Lo Kena.